welcome to Travel Talk. Let's talk about your journey. Bersama saya Citra, hanya di TV Tour and Travel di e-channel. Hari ini kita akan membahas sebuah destinasi wisata nih, kawan-kawan, yaitu tentang Turki. Destinasi ini terkenal karena salah satu dialog di sebuah sinetron, "It's my dream, must not her." Dan mendampingi saya hari ini ada seorang travel expert, yaitu Bapak Hendra Wijaya. Apa kabar Bapak Hendra? Baik, apa kabar Citra? Saya sangat baik Bapak, karena bisa bertemu Bapak hari ini. Mungkin tidak menunggu lagi, karena mungkin udah beberapa pemirsa itu udah gak sabar ya mengenai ini semua. Mungkin Bapak Hendra bisa bantu Citra menjelaskan geografi Turki secara singkat Bapak? Ya, jadi Turki adalah negara pegunungan dengan luas kurang lebih 783.000 km persegi dan juga dengan penduduk yang kurang lebih mencapai 79 juta jiwa ya. Nah, uniknya Turki adalah sebuah negara yang terletak di antara dua benua nih Cit. Terletak di benua Eropa dan juga benua Asia. Tetapi Turki sendiri memilih lebih masuk ke benua Eropa. Contoh konkretnya kita bisa lihat pada saat ya mungkin teman-teman yang suka nonton bola tahu Turki ikutnya dalam kualifikasi Euro. Nah, uniknya lagi karena dia letaknya di antara dua benua antara Eropa dan Asia dan mereka di Turki, negara Turki ini memiliki gabungan budaya nih Cit, antara budaya Eropa dan juga budaya Asia. Gitu. Wah, cukup unik ya, traveler, karena negara Turki ini berada di dua benua yang berbeda dan memiliki kebudayaan yang berbeda. Mungkin selain geografinya yang terletak di antara dua benua tersebut, kalau cuaca bagaimana sih Bapak? Nah, di Turki memiliki 4 musim. Memiliki musim panas, kemudian yang kita sebut summer, dan juga mereka memiliki musim gugur yang biasa disebut juga dengan autumn. Kemudian ada musim dingin yang kita sebut dengan winter dan juga musim semi atau yang kita sebut dengan musim spring. Nah, 4 musim ini mereka memiliki bulan-bulan yang berbeda ya. Pada saat dia musim dingin itu adalah bulan Desember sampai kurang lebih awal Maret. Dan kemudian setelah musim dingin mereka akan masuk dengan musim semi. Ya, musim semi itu di antara bulan Maret sampai bulan Mei. Dan kemudian akan ada juga musim panas. Nah, musim panas ini di antara bulan Juni sampai Agustus. Nah, musim gugur itu di antara September hingga November akhir atau ya pertengahan November sampai November akhir lah, itu masuk musim gugur. Musim gugur. Betul. Baik, berarti 4 musim ya kawan-kawan. Jadi kalau misalnya kita pergi ke sana rasanya seperti kita sudah jalan-jalan ke Eropa. Karena dengan pemandangannya, budayanya, ternyata musimnya juga mirip seperti benua Eropa. Tapi Mas, saya kan ada lihat nih foto-foto dari Instagram dan juga dari Facebook dan juga dari Google. Sebenarnya sih apa sih yang jadi ciri khas utama Turki ini sih Mas? Nah, yang menjadi ciri khas negara Turki sendiri udah pasti dari budaya. Ya, mereka memiliki budaya yang cukup budaya sejarah yang cukup panjang dan kemudian mereka memiliki bangunan-bangunan yang unik. Ya, contohnya salah satunya Hagia Sophia, di mana saat ini terkenal dengan namanya Blue Mosque atau kita sebut dengan Sultan Ahmed Mosque. Nah, Blue Mosque ini sendiri kenapa disebut Blue Mosque? Karena mereka memiliki dom atau atap yang berwarna biru dengan pilar-pilar yang sangat menawan atau menarik untuk dilihat. Nah, Blue Mosque ini sendiri memiliki sejarah yang cukup panjang. Blue Mosque kita awalnya dibangun itu diperuntukkan untuk gereja. Begitu. Ya, kemudian karena dia juga masuk dalam jajahan bangsa Eropa dan Eropa kan lebih ke Kristen atau ya ke Kristiani. Nah, kemudian setelah ditaklukkan oleh Sultan Ahmed, kemudian Blue Mosque ini dirubah menjadi masjid hingga saat ini. Pernah juga sebelum menjadi masjid itu pernah menjadi museum. Begitu. Nah, Blue Mosque ini pernah menjadi museum, tapi saat ini digunakan sebagai masjid, Cit. Dan juga ada lagi satu kota yang cukup unik, yaitu Pamukkale.
di mana Pamukkale ini merupakan satu kota atau yang disebut juga kota di atas awan. Nah, kemudian ada lagi namanya Kapadokia. Nah, Kapadokia ini satu kota yang memiliki ciri khas tersendiri karena tidak seperti kota-kota lain yang ada di Turki. Mereka lebih ke pegunungan, bebatuan karena di area ini dulunya terdapat banyak sekali gunung-gunung vulkanik dengan bangunan-bangunan yang memiliki ciri khas sendiri. Pak, ada pertanyaan lagi nih dari Citra. Sebenarnya kenapa sih wisatawan harus datang ke Turki? Kenapa sih para traveler harus datang ke Turki? Alasan setidaknya kita harus datang ke Turki sekali seumur hidup nih Bapak. Mungkin Bapak ada masukan dari Bapak kenapa kita harus datang? Nah, paling pertama Cit, kita juga bisa dari awal acara sudah saya jelaskan bahwa Turki merupakan negara yang diapit oleh dua benua. Nah, tentunya travelers tuh bisa melihat campuran budaya yang unik antara Asia dan Eropa. Dan di sini juga travelers juga bisa mencoba makanan khas yang ada di Turki, kemudian juga wisata belanja, membeli barang-barang unik yang hanya tersedia di Turki. Begitu. Kalau misalnya Citra pernah baca nih Pak, mungkin di berita ataupun Instagram ataupun televisi, katanya Turki itu nggak pernah tutup ya Pak selama pandemik ini. Benar nggak sih Pak? Nah, seperti yang kita rasakan di seluruh negara, memang pada 2 tahun belakangan ini sudah terjadi pandemi COVID-19. Iya. 2 tahun belakangan dan banyak sekali negara-negara yang menutup diri. Sementara menutup diri untuk menerima wisatawan asing atau travelers. Hanya Turki yang selalu buka dan kita juga bisa lihat banyak sekali orang yang memposting di Instagram yang seperti Citra bilang. Banyak sekali orang yang memposting pada saat mereka berkunjung ke Turki. Nah, negara Turki ini tidak pernah tutup sama sekali. Dan satu lagi saat ini berita yang menggembirakan bahwa kerjasama antara Turki dan Indonesia sudah terjalin sangat baik. Sampai-sampai negara Turki memberikan visa gratis, free visa untuk menuju ke negara Turki. Dan tentunya travelers bisa langsung bawa koper, berangkat ke airport, cus langsung berangkat ke negara Turki. Wah, travelers ternyata begitu ya. Pemerintah Turki sangat mendukung pariwisata di Turki sehingga kita masyarakat Indonesia nggak perlu membuat visa nih travelers. Selain itu Bapak, kira-kira berapa lama sih waktu yang kita perlukan untuk terbang dari Indonesia ke Turki? Nah, itu kembali lagi tergantung. Yang sahabat travelers ini menggunakan pesawat apa? Ya, ada pesawat yang langsung menuju Turki itu kalau misalnya kita berangkat dari Jakarta, kurang lebih memakan waktu 12 jam 40 menit sudah sampai ke negara Turki. Itu langsung ya, pesawat langsung. Tapi kalau menggunakan pesawat yang transit, satu kali transit itu bisa kurang lebih 14 jam lah. Begitu ya Bapak ya. Wah, makin seru kayak ini obrolan kita tentang negara Turki. Selanjutnya kita akan membahas gimana sih pariwisata Turki di masa pandemik ini. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Travel Talk. Let's talk about your journey hanya di e-channel.